Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kita tentang materi melindungi sistem informasi yang beranggotakan saya, Frida Ipalupi, ada juga Muhammad Ilmi Salam, dan yang terakhir ada Mutia Zahra. Di sini kita akan membahas 8 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian keamanan informasi, yang kedua ada alasan keamanan informasi diperlukan, yang ketiga ada konsep keamanan informasi, yang keempat aspek ancaman terhadap keamanan informasi, yang kelima ada kerentanan dan penyalahgunaan sistem, yang keenam ada nilai bisnis keamanan dan pengendalian, yang ketujuh ada membangun kerangka keamanan dan pengendalian, dan yang terakhir ada teknologi dan sarana untuk melindungi sarana sumber informasi. Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi atau information security biasa disebut dengan keamanan sistem informasi adalah suatu upaya atau usaha untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya penipuan atau cheating terhadap sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi adalah suatu bentuk untuk mencegah pihak yang tak berwenang agar tidak bisa mengakses suatu informasi. Alasan keamanan informasi dibutuhkan, yaitu jika melihat dari kacamata pengguna, apabila informasi tersebut sampai bocor, maka data-data penting seperti user credential, file atau dokumen media-media yang tersimpan dalam komputer bisa disalahgunakan. Sementara itu, jika melihat dari kacamata perusahaan, apabila informasi tersebut sampai bocor, terlebih lagi kepada pesaing atau kompetitor, mengakibatkan terjadinya kerugian, baik itu dalam aspek produktivitas hingga finansial menjadi kacau. Konsep keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu keamanan sistem informasi menjamin jika hanya yang memiliki hak akses atau yang berwenang saja yang bisa mengakses suatu informasi. Yang kedua ada integrity, yaitu keamanan sistem informasi menjalin keberlangsungan informasi secara utuh, akurat, dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tak memiliki akses atau tak berwenang. Yang ketiga ada availability, yaitu keamanan sistem informasi menjamin setiap pengguna bisa mengakses informasi kapanpun saat dibutuhkan. Aspek ancaman terhadap keamanan informasi. Yang pertama, interruption, yaitu informasi yang terdapat di dalam komputer dirusak dan dihapus sehingga saat dibutuhkan informasi tersebut menjadi tidak tersedia atau hilang. Yang kedua ada interception, yaitu informasi yang dimiliki, diambil alih, atau disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada modification, yaitu pengguna yang tidak berhak atau tidak memiliki wewenang melakukan modifikasi terhadap informasi yang sedang dikirim pada jaringan, sehingga isi pesan atau informasi tersebut berubah dan berbeda dengan aslinya. Yang keempat ada fabrication, yaitu informasi yang ada ditiru atau dipalsukan seakan-akan itu informasi asli, sehingga orang yang memperoleh atau menerima informasi menyangka jika informasi tersebut berasal dari pengirim yang dikehendaki. Jenis-jenis atau macam-macam keamanan informasi. Yang pertama, application security. Keamanan yang dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi atau perangkat lunak software yang memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki celah atau bug. Yang kedua ada cloud security, yaitu komputasi awan juga tidak boleh dilalaikan begitu saja. Butuh kemampuan yang khusus saat ingin menyimpan data dan informasi di dalam cloud. Bahkan perlu juga untuk memastikan jika cloud yang digunakan aman dengan memiliki berbagai macam fitur khusus dalam pengamanan informasi tersebut. Yang ketiga ada kriptografi. Kriptografi menjadi salah satu teknik yang cukup baik dalam melakukan pengamanan informasi, karena informasi akan terlindungi oleh enkripsi. Yang terakhir ada infrastruktur security.
Infrastruktur security mencangkup server, jaringan personal komputer atau PC, dan lain-lain. Infrastruktur menjadi penting karena ancaman yang datang bukan hanya dari yang tidak berwenang saja, melainkan terjadi bencana alam juga menjadi ancaman tersendiri. Standar yang bisa digunakan dalam aspek keamanan sistem informasi adalah sertifikat ISO 27001. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mutia Azhara. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem, keamanan security, kebijakan prosedur dan langkah-langkah teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan, dan pencurian atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi, pengendalian atau kontrol, metode kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan dan aset organisasi, akurasi dan reliabilitas mencatat, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Ini ada contoh kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem terbagi menjadi dua: kerentanan internet, jaringan publik yang luas, serta internet lebih rentan jika dibandingkan dengan jaringan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat luas. Komputer yang selalu terhubung dengan internet melalui kabel modem atau jalur DSL atau digital subscriber line lebih terbuka terhadap penetrasi oleh pihak luar dikarenakan mereka menggunakan alamat internet tetap yang mudah untuk diidentifikasi dengan menggunakan layanan dial-up alamat internet sementara diberikan untuk setiap sesi. Alamat internet tetap menciptakan target tetap bagi para peretas. Tantangan keamanan nirkabel. 1. Jaringan frekuensi radio sangat mudah dipindai. 2. SSID Service Set Identifier mengidentifikasi titik-titik akses dalam jaringan Wi-Fi disiarkan berulang-ulang dan dapat diambil dengan cukup mudah melalui program sniffer yang dimiliki oleh para penyusup. Jaringan nirkabel di banyak lokasi tidak memiliki proteksi dasar melawan wire driving, di mana para pencuri dengar berkendara dekat atau parkir di luar dan mencoba untuk menahan lalu lintas jaringan nirkabel. Tentang keamanan Wi-Fi. Banyak jaringan Wi-Fi dapat ditembus dengan mudah dan oleh penyusup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan alamat untuk mengakses sumber daya jaring tanpa otorisasi. Perangkat lunak berbahaya. 1. Virus. Program perangkat lunak berbahaya yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi. Worms. Program komputer independen yang menyalin diri dari suatu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Trojan Horse. Program perangkat lunak yang tampaknya jinak tapi kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. Keylongers. Mencatat setiap tombol yang diketikkan pengguna pada keyboard untuk melakukan pencurian terhadap kata sandi, no-seri software, akses rekening, kartu kredit, dan lain-lain. Spyware. Program kecil menginstal sendiri diam-diam pada komputer untuk memantau kegiatan penelusuran web oleh pengguna untuk memunculkan iklan. Peretas dan kejahatan komputer. Hackers. Hackers adalah orang yang ingin mendapatkan akses tidak sah ke sebuah sistem komputer. Crackers istilah khusus untuk menunjukkan seorang hacker yang maksud kriminal. Denial of Service atau DOS. Penyedia layanan kesehatan dapat mengakses data vital dan kesehatan pasien dalam waktu nyata atau melakukan operasi jarak jauh jika diperlukan.
Spoofing dan sniffing. Spoofing mengalihkan jalur sebuah situs ke sebuah alamat yang berbeda dari yang diinginkan dengan situs yang disamarkan. Sniffer adalah program pencuri informasi yang memantau informasi dalam sebuah jaringan. Distribute Denial of Service atau DDoS, pengguna banyak komputer untuk menenggelamkan dan membuat jaringan terbebani melalui titik peluncuran. Pencurian identitas. Phishing menyiapkan web palsu yang terlihat seperti bisnis yang sahnya meminta data pribadi pengguna. Evil twins. Jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan Wi-Fi koneksi ke internet, harming pengalihan penggunaan ke halaman web palsu. Nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. 1. HIPAA, peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi. 2. Gramm-Leach-Bliley Act, membutuhkan lembaga keuangan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. 3. Sarbanes-Oxley Act, memberlakukan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemennya untuk menjaga akurasi dan integritas informasi keuangan yang digunakan secara internal dan eksternal dirilis. Barang bukti elektronik dan komputer forensik. Kontrol yang tepat dari data yang dapat menghemat waktu dan uang ketika menanggapi penemuan permintaan hukum. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. 1. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi baik manual maupun otomatis terdiri atas kendali umum dan aplikasi. Kendali umum atau general control berpengaruh atas desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Kendali aplikasi atau application control adalah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi. Membangun kerangka terjadi untuk mengembang pengamanan dan pengendalian. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. Menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. 3. Kebijakan keamanan. Terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen identitas atau identity management terdiri atas proses bisnis dan peralatan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna yang sah pada sistem dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Teknologi dan sarana untuk melindungi sumber informasi akan dibacakan oleh teman saya Ilmi. Manajemen identitas dan autentisitas. Untuk memperoleh akses sistem, pengguna harus diberi izin dan dikonfirmasi. Autentisitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang pengguna adalah seperti yang diakuinya. Autentisitas biometrik menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat perorangan manusia, seperti sidik jari, selaput pelangi, dan suara untuk mengizinkan atau menolak akses. B. Ada firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Yang pertama, firewall. Firewall merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan.
Teknologi firewall ada static packet filtering, stateful inspection, dan network address translation atau NAT. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan, mengutamakan alat pemonitor penuh dengan waktu yang ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghadapi penyusup secara terus-menerus. Yang ketiga ada perangkat lunak antivirus dan anti-spyware. Perangkat lunak antivirus atau antivirus software ini mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware, termasuk virus komputer, worm komputer, Trojan horse, spyware, dan adware. Yang keempat ada sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, penyedia keamanan telah mengombinasikan beragam sarana keamanan ke dalam satu peralatan tunggal, termasuk firewall, jaringan privat virtual, sistem deteksi gangguan, dan penyaringan konten web, serta perangkat lunak anti-spam. Produk manajemen keamanan yang komprehensif disebut sistem manajemen ancaman terpadu atau Unified Threat Management, UTM. Teknologi dan sarana untuk melindungi sarana sumber informasi. Perusahaan menengah dan besar memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan memiliki banyak perangkat berbeda. Setiap sistem tersebut terdiri atas serangkaian pengguna tersendiri. Perangkat manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak NEFA pada sistem mereka, memberikan setiap pengguna data identitas digital khusus untuk mengakses sistem. Perangkat lunak ini meliputi peralatan untuk autentikasi pengguna, perlindungan identitas, pengendalian akses, dan pengendalian akses pada sumber sistem. Keamanan informasi atau keamanan sistem informasi merupakan suatu bentuk untuk mencegah terjadinya penipuan terhadap sistem yang berbasis informasi. Informasi penting untuk dijaga karena informasi bersifat rahasia, hanya pengguna atau orang-orang yang memiliki hak yang bisa mengaksesnya. Berikut ini ada referensi yang kita gunakan untuk membuat materi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.